Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran, "In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, konsekuensinya ikutilah aku, kata Rasulullah. Maka balasannya apa? Yuhibbukumullah, Allah akan cinta kepada kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Allahu ghafurur rahim, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Para ulama menamakan ayat ini dengan ayat imtihan. Sebagai ayat ujian bagi mereka yang mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi amal perbuatannya itu menyelisihi syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pengakuan seperti ini adalah pengakuan yang dusta sampai ia betul-betul mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada setiap ucapan-ucapannya dan perbuatan-perbuatannya. Jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-bayyinatu 'alal mudda'i." Siapa yang mengaku, siapa yang mengklaim, wajib atasnya untuk mendatangkan bukti. Begitu pula ada sebuah perkataan, "Al-ibrah laysat bid-da'wah." Perkaranya yang penting itu bukan hanya sekedar mengaku-ngaku, mengklaim, "Saya pengikut ini, saya mencintai ini." La, itu bukan perkara yang penting. Walakin bil haqiqah, akan tetapi bagaimana hakikatnya. Jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hakikat daripada kita mencintai Allah Subhanahu wa taala itu dengan kita mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam 3 hal. Tattabi'uhu fi suratih wa fi siratih wa fi sariratih. Kita mengikutinya. Yang pertama, kita mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam surahnya, yaitu mengikuti apa yang tampak dari penampilan zahir Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana penampilan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Bagaimana ia berpakaian? Dengan ia berpakaian menutup auratnya. Pakaian beliau tidak rendah daripada batas mata kaki. Bagaimana ia membiarkan jenggotnya untuk tumbuh. Bagaimana beliau menjaga kebersihan tubuhnya. Mengenakan siwak, memakai wangian. Dan apa saja daripada penampakan zahir Rasulullah SAW. Maka hendaknya kita untuk mengikutinya. Dan apa yang dilarang daripada penampilan-penampilan yang dilarang oleh Rasulullah SAW hendaknya kita tinggalkan. Seperti tasyabbuh bil kuffar. Begitu pula seorang wanita yang muslimah. Ia mengikuti daripada bagaimana ummahatul mu'minin. Wassahabiyat radhiyallahu anhun. Yang kedua, kita mengikuti Nabi SAW fi siratih. Yaitu bagaimana sunnah Nabi SAW. Baik itu pada sunnah qauliyah, apa yang diucapkan oleh Nabi SAW, atau sunnah fi'liyah, atau apa yang Nabi SAW lakukan, apa yang Nabi SAW perbuat. Atau yang ketiga, sunnah takririyah, apa yang dibenarkan oleh Nabi SAW. Inilah hakikat daripada ittiba. Inilah hakikat daripada cinta kita kepada Nabi SAW. Kita mengikuti dari apa yang disunnahkan oleh Nabi SAW. Dan kita meninggalkan apa yang Nabi SAW larang.
atau apa yang menyelisih sunnah-sunnah Nabi SAW. Seperti contoh, tatkala Rasulullah SAW mengatakan, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Maka jangan kita sesekali untuk salat, kecuali salat kita itu sama, persis dengan sebagaimana yang Nabi SAW ajarkan. Kemudian yang ketiga, kita mengikuti Nabi SAW fi sariratih, yaitu bagaimana keadaan hati Nabi SAW. Hati yang sangat bersih. Bersih daripada kesyirikan, bersih daripada bid'ah, bersih daripada syubhat, syahwat, ta'ajub, bersih daripada ujub, sombong, riya, takabur dan seterusnya. Daripada penyakit-penyakit hati. Itu bersih. Yang mana hati beliau itu hanya diisi dengan perkara-perkara yang baik, sifat-sifat yang baik, cinta kepada Allah, berharap, ikhlas, dan seterusnya. Maka hendaknya kita mengikuti. Kita berusaha bagaimana hati kita ini sesuai dengan hati Nabi SAW. Paling tidak, kita itu senantiasa memperbaharui, mencuci tatkala hati kita ini kotor. Kemudian menghiasinya dengan sifat-sifat yang mulia. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Yang mana pada hari tidak lagi bermanfaat harta, anak, kecuali siapa yang datang dengan hati yang selamat. Jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah hakikat daripada ittiba. Mengikuti Nabi SAW fi suratih, fi siratih wa fi sariratih. Maka dengan itu kita senantiasa menimbang diri kita. Apakah penampilan kita sudah sesuai dengan Nabi SAW? Atau ternyata penampilan kita ini menyelisihi daripada penampilan Nabi SAW? Kita menimbang daripada perbuatan, ucapan kita. Apakah sudah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW? Atau ternyata malah menyelisih apa yang dituntunkan oleh Nabi SAW? Kita menimbang hati kita. Apakah hati kita ini sudah sesuai dengan hati Nabi SAW? Atau ternyata hati kita ini penuh dengan kotoran dan penyakit? Jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aina hadzal ittiba? Aina hadzal mahabbah? Sebenarnya kepada siapa cinta ini kita serahkan? Sebenarnya siapa yang kita ikuti? Karena pada hakikatnya seorang yang mencintai itu akan taat kepada siapa yang ia cintai. In kana hubbuka shadiqan la ata'tahu. Seandainya cinta kalian itu benar-benar jujur, benar cinta kalian, pasti kalian akan taat kepadanya. Fa innal muhibba li mahbubihil muta'. Karena seorang yang mencintai akan taat kepada siapa yang ia cintai. Jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak akan pernah tahu bagaimana keadaan Nabi SAW. Keadaan zahirnya, penampilannya, bagaimana sunnah-sunnahnya yang diajarkan, bagaimana keadaan hatinya sampai kita mau mempelajari sunnah-sunnahnya. Jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun keutamaan orang-orang yang mengikuti Nabi SAW, Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang keutamanya. Allah akan berikan ia petunjuk, hidayah kepada jalan kebenaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in tuti'uhu tahtadu." Ini potongan ayat. Jika kalian mengikuti Nabi SAW, maka Allah akan memberikan hidayah kepada kalian. Hidayah kepada jalan kebaikan. Menunjukkan bahwasanya kita mendapatkan hidayah dengan kita mengikuti Nabi SAW. Jadi hidayah itu tidak ditunggu, tapi dijemput. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mau mengubah keadaan mereka sendiri. Jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan yang kedua. Siapa yang berani berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan Sunnah, maka ia tidak akan tersesat selama-lamanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berfirman, "Taraktu fikum amrayn lan tadillu ma tamassaktum bihima." Kitabullah wa sunnat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara, yang mana kalian tidak akan pernah tersesat selama kalian berpegang teguh kepada keduanya, yaitu sunnah Rasulullah dan kitabullah Al-Quran. Aku qouli hadza, nastaghfirullah li wa lakum. Wassalamu muslimin kulli dhanbin khati astaghfiru innahu al-ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sebelum kita tutup, kita menyebutkan dua ancaman untuk orang-orang yang berani menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berani mengubah-ubah agama ini. Berani mengadakan perkara-perkara yang baru sepeninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keadaan mereka
yang nanti di telaga mereka akan diusir. La yaruddanna 'alal haud. La yaruddanna 'alayyal haud aqwam. Ada beberapa kaum yang menemuiku di telaga. A'rifuhum wa ya'rifuni. Aku mengenal mereka dan mereka juga mengenal aku. Tsumma yuhalu baini wa bainahum. Akan tetapi ada penghalang antara aku dengan mereka. Fa'akulu ummati ummati. Mereka itu adalah umatku. Mereka itu adalah umatku. Menunjukkan kepedulian Nabi SAW kepada umatnya. Perhatiannya, kasih sayangnya Nabi SAW kepada umatnya. Fayuqal. Akan tapi dikatakan kepada Nabi SAW. Innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Sesungguhnya wahai Muhammad, engkau tidak tahu apa yang mereka perbuat, apa yang mereka adakan, apa yang mereka rubah, apa yang mereka kerjakan sepeninggalanmu. Kata Nabi SAW, fa'akul suhqan suhqan man ghayyara ba'di. Menjauhlah siapa yang merubah-rubah agamaku sepeninggalanku. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa, وَمَنْ يُشَاكِكِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Siapa yang berani menyelisihi, mendurhakai Rasulullah SAW setelah jelas atasnya hidayah, petunjuk, ilmu, kebenaran, nuwallihi ma tawalla, maka kami akan biarkan mereka tersesat. Kami akan tinggalkan, kami tidak akan memberikan hidayah kepadanya, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan kelak wa nuslihi jahannam, kami akan masukkan dia ke dalam neraka, wasaat masira, dan itu seburuk-buruk tempat kembali. Wa qala al-Imam Malik rahimahullah, as-sunnah kasafinati Nuh. Berkata Imam Malik rahimahullah, sunnah ini seperti bahtera Nabi Nuh, kapal Nabi Nuh. Man rakibaha najah. Siapa yang naik di atas bahtera tersebut, ia akan selamat. Wa man takhallafaha garik. Siapa yang tidak mau naik ke bahtera tersebut, maka ia akan tenggelam. Innallaha idza amara bi amrin wa bada'a bi nafsihi wa sanna bil malaikati fa'lam annahu amrun azim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Aqulu qali hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.